Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama apa sih itu CBS? Dan cara untuk penerapannya tuh gimana sih? Jadi CBS itu adalah kepanjangan dari Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer yang merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Nah, ini biasa diambil dan dipakai diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, karena kita sudah tahu CBS itu apa, kita masuk ya sekarang ke dalam penerapan dan cara kerja CBS sendiri. Nah, teman-teman sendiri tahu kalau CBS itu adalah Computer Based Information System yang pasti itu menggunakan kutipan berbasis komputer. Jadi mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Nah, secara teori nih, penerapan sebuah informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Karena sebenarnya untuk mendapatkan sistem informasi itu udah ada sebelum adanya komputer sendiri. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Jadi CBS itu bisa terbilang sangat penting untuk sekarang pada perusahaan-perusahaan karena itu adalah alternatif untuk kita mendapatkan informasi penting dalam membuat keputusan untuk kemajuan atau untuk sesuatu yang masih berhubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, tapi teman-teman tahu nggak, kalau kita emang ini seperti udah bagus CBS ini, tapi dia ada kelemahan dan kelebihannya loh. Kelebihan CBS sendiri itu adalah lebih efisien dalam waktu maupun tempat, karena kita menggunakan informasi tersebut dengan waktu yang tidak bisa kita tentukan dan tempat dimanapun itu kita bisa membuat hal tersebut. Yang kedua, ada informasi yang diperoleh dapat diupdate dengan cepat. Karena kita memakai basis komputer, kita juga tahu. Jadi kita sudah update tentang internet yang ada. Nah, yang ketiga adalah informasi yang diperoleh juga dapat di-share dengan lebih cepat dan mudah. Karena berbasis komputer dan internet, kita bisa mengirimkannya melalui web atau sosial media kita. Tapi untuk pada perusahaan kita bisa memberikan, kalau seumpamanya kita membuat sistem informasi, kita bisa dengan cepat memberikan kepada orang yang bertanggung jawab pada informasi tersebut pada perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada dapat menemukan informasi yang dibutuhkan lebih mudah. Nah, ini udah kompleks banget ya kalau mengenai CBS ini untuk sistem informasi. Nah, kelemahannya juga ada dong. Soalnya nggak ada yang sempurna kan di dunia ini. Oke. Jadi kelemahannya pertama adanya penyalahgunaan teknologi. Jadi mungkin ada beberapa oknum atau beberapa orang yang memang menyalahgunakan teknologi ini untuk memberikan informasi yang palsu. Nah, disinilah kita kemakan hoax ataupun apa. Yang kedua ada pengulangan kesalahan. Ketiga ada pemrosesan yang tidak logis. Keempat, ketidakmampuan menerjemahkan kebutuhan pemakai ke dalam persyaratan teknis. Nah, oke. Itu adalah kelemahan dan kelebihannya. Peranan CBS pada perusahaan itu apa sih? Nah, dari awal kan ya sudah tentang kita mengambil tema apa CBS itu pada perusahaan, apa perannya. Nah, di sini ada 4 yang saya ambil adalah sistem informasi akuntansi, yang kedua ada sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem pendukung keputusan, yang keempat sistem otomatisasi perkantoran. Nah, subsistem yang berkaitan dengan pengolahan keuangan perusahaan menjadi jauh lebih mudah dan sederhana dengan penggunaan sistem informasi. Jadi kita tidak usah susah lagi untuk mendapatkan informasi untuk membuat akuntansi, data-data apa sih pengeluaran apa sih ini. Jadi kita bisa dengan mudahnya ya. Nah, contohnya itu ketika data akuntansi dimasuk ke dalam pusat pengumpulan data yang dilakukan oleh pekerja dan pengawas kendali
kualitas saat produksi berlangsung. Yang kedua, sistem informasi manajemen ini bertanggung jawab dan dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan, skala, laporan khusus, dan keluarga bentuk matematika. Keluaran bentuk matematika. Keluarga mah bukan itu. Jadi yang ketiga ada sistem pendukung keputusan. Di sini yang saya sudah tekankan dari awal, jika CBS ini berfungsi untuk mengambil keputusan. Nah, ini penerapannya ya, pembuatan keluaran output untuk masalah khusus yang berkenaan dengan kualitas. Yang keempat ada sistem otomatisasi perkantoran, menyediakan prasarana telekomunikasi untuk orang-orang di dalam perusahaan dan memampukan mereka untuk berkomunikasi di lingkungan internal dengan para penyalur serta para pelanggan di lingkungan perusahaan. Nah, itu aja dari saya tentang CBS ini. Nah, kalau kita mau bahas CBS itu sebenarnya sangat-sangat panjang. Soalnya CBS ini sangat kompleks ya jatuhnya. Jadi saya akan memberikan teman-teman link yang dimana link itu saya dapat dan menggunakan link tersebut untuk mengumpulkan informasi tadi. Nah, inilah contoh kita dalam sistem informasi, membuat informasi dan menentukan informasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.